Sudah muncul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat, Ibu Gustina Alfianti selaku dosen pengampu mata kuliah pada pagi hari ini, pengantar analisis real 1, dan teman-teman semua yang saya banggakan, yang kami banggakan. Di sini kami kelompok B4 akan mempresentasikan materi lebih lanjut lagi mengenai teorema limit yang sebelumnya juga sudah dijelaskan ya di kelompok B3. Sebelum kita masuk ke presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok B4. Yang pertama ada Mahira Putri, Muhammad Zaki, Tamara Amelia Emeras, saya sendiri Jasmine Nur Hanifah, dan Devita Apriliani. Nah, adapun buku yang kami gunakan dalam makalah pada hari ini itu adalah Introduction to Real Analysis dari Bartle. Selanjutnya, teorema landasan teori yang akan dibahas oleh Tamara. Dipersilakan. Baik, terima kasih Jasmine. Selanjutnya yaitu landasan teori yang kita gunakan pada materi hari ini, yaitu ada teorema 2.2.2, yaitu mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk setiap A, B elemen R. Selanjutnya, mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen R. Jika C lebih besar dari sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan A. Min mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk setiap A elemen R. Next. Selanjutnya itu ada korelari 2.2.4. Jika A, B elemen R, maka mutlak A dikurang mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A dikurang B. Selanjutnya mutlak A kurang B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Next. Teorema 2.4.3 yaitu sifat Archimedean. Jika X elemen R, maka terdapat NX elemen N sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan NX. Next. Itu definisi 3.2.3. Suatu barisan X sama dengan barisan XN di R dikatakan konvergen menuju X elemen R, atau X dikatakan limit dari XN. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat suatu bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K epsilon. Pernyataan XN memenuhi mutlak XN dikurang X kurang dari epsilon. Next. Itu teorema 3.2.3. Bagian A, misalkan X sama dengan barisan XN dan Y sama dengan barisan YN adalah barisan bilangan real yang masing-masing konvergen menuju X dan Y. Dan misalkan C elemen R, maka barisan X plus Y, X min Y, X kali Y, dan CX konvergen menuju X plus Y, X min Y, X kali Y, dan CX. Bagian B, jika X sama dengan barisan XN konvergen menuju X dan Z sama dengan barisan Zn adalah suatu barisan bilangan real tidak nol yang konvergen menuju Z, dan jika Z tidak sama dengan 0, maka hasil bagi X per Z konvergen menuju X per Z. Next. Itu teorema 3.2.4. Jika X sama dengan barisan Xn adalah suatu barisan bilangan real yang konvergen, dan jika Xn lebih besar dari sama dengan 0, untuk setiap N elemen N, maka X sama dengan limit barisan Xn lebih besar dari sama dengan 0. Next. Oke, selanjutnya yaitu teorema 3.2.7 yang akan dibahas oleh Devita Apriliani. Kepada Devita, dipersilakan. Oke, jadi di sini kita akan bahas teorema 3.2.7. Yang isinya itu misalkan X sama dengan barisan XN, Y sama dengan barisan YN, dan Z sama dengan barisan ZN adalah barisan bilangan real di mana YN lebih besar sama dengan XN dan lebih kecil sama dengan ZN untuk setiap N elemen bilangan asli. Dan limit barisan XN sama dengan limit barisan ZN. Maka Y sama dengan barisan YN konvergen dan limit barisan XN sama dengan limit barisan YN sama dengan limit barisan ZN. Next. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa?
Misalkan X sama dengan barisan XN, Y sama dengan barisan YN, dan Z sama dengan barisan ZN adalah barisan bilangan real, di mana YN itu lebih besar sama dengan XN dan YN lebih kecil sama dengan ZN untuk setiap N elemen bilangan asli, dan limit dari barisan XN sama dengan limit barisan ZN. Nah, ya, kasih Siska. Nah, jadi di sini premisnya itu misalkan X sama dengan barisan XN, Y sama dengan barisan YN, dan Z sama dengan barisan ZN adalah barisan bilangan real, di mana YN lebih besar sama dengan XN dan lebih kecil sama dengan XN. Lebih besar sama dengan XN dan lebih kecil sama dengan ZN untuk setiap N elemen bilangan asli. Dan limit barisan XN sama dengan limit barisan ZN. Akan dibuktikan. Ada yang tahu nggak nih apa yang akan dibuktikannya? Y sama dengan barisan YN konvergen dan barisan XN sama dengan limit barisan YN sama dengan limit barisan ZN. Nah, ya, benar Mega. Akan dibuktikan Y sama dengan barisan YN konvergen dan limit barisan XN sama dengan limit barisan YN sama dengan limit barisan ZN. Nah, kita masuk ke pembuktiannya. Pertama kita misalkan limit barisan XN itu sama dengan limit barisan ZN bernilai W. Dan epsilon itu lebih besar dari 0. Next. Karena limit barisan XN sama dengan limit barisan ZN bernilai W dan epsilon lebih besar dari 0, maka menurut definisi 3.1.3 terdapat K elemen N sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K. Maka berlaku next mutlak XN min W lebih kecil dari epsilon dan mutlak ZN lebih min W lebih kecil dari epsilon. Next. Dan berdasarkan teorema 2.2.2 bagian C mengenai nilai mutlak, maka kita dapat Xn min W lebih besar dari min epsilon dan lebih kecil dari epsilon, dan Zn min W lebih besar dari min epsilon dan lebih kecil dari epsilon. Next. Lalu kita eliminasi W, maka kita dapat Xn lebih besar dari W min epsilon dan lebih kecil dari epsilon plus W, dan Zn lebih besar dari W min epsilon dan lebih kecil dari epsilon plus W. Next. Berdasarkan premis yang menyatakan bahwa Xn lebih kecil sama dengan Yn dan Yn lebih kecil sama dengan Zn untuk setiap N elemen bilangan asli, maka untuk setiap N lebih besar sama dengan K akan berlaku Xn lebih besar dari W min epsilon dan lebih kecil dari Yn dan Zn lebih besar dari Yn dan lebih kecil dari epsilon plus W. Sehingga Yn lebih besar dari W min epsilon dan lebih kecil dari epsilon plus W. Kita eliminasi W, maka kita dapat Yn min W lebih besar dari min epsilon dan lebih kecil dari epsilon. Dan berdasarkan teorema 2.2.2 bagian C mengenai nilai mutlak, maka kita peroleh mutlak Yn min W lebih kecil dari epsilon. Dan berdasarkan definisi 3.1.3, maka kita dapat limit barisan Yn itu sama dengan W. Karena limit barisan Yn sama dengan W, maka dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan barisan Yn konvergen, dan limit barisan Xn sama dengan limit barisan Yn sama dengan limit barisan Zn. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Zaki. Terima kasih Saudara Devita. Di sini saya akan membacakan fakta atau remark. Karena setiap ekor barisan konvergen memiliki limit yang sama, hipotesis dari teorema 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, dan 3.2.7 dapat dilemahkan untuk diterapkan pada ekor barisan. Misalnya, dalam teorema 3.2.4, jika X sama dengan barisan Xn adalah positif pada bagian akhir, dalam arti terdapat M anggota bilangan asli, sedemikian sehingga Xn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N lebih besar sama dengan M, maka kesimpulan yang sama bahwa jika X lebih besar sama dengan 0 juga berlaku. Modifikasi serupa juga berlaku untuk teorema lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahira untuk sampel 3.2.8.
Oke, terima kasih Jaki. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh 3.2.8 di sini untuk bagian yang A. Barisan N sama dengan divergen. Kira-kira dari sini teman-teman ada yang bisa kasih premis nggak buat barisan N itu divergen itu apa? Itu barisan N, seharusnya N-nya dikurung ya. Oh iya, Bu. Kurung dia satu sudut aja. Kan barisan N divergen. Teman-teman ada yang bisa kasih premis nggak? Misalkan barisan X adalah misalkan barisan X adalah barisan N. Ya, betul banget. Terima kasih, Mega. Oke, premisnya misalkan barisan X sama dengan barisan N. Kalau misalkan buat pembuktiannya, teman-teman ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih apa akan dibuktikannya itu apa? Barisan X divergen. Ya, betul banget. Makasih, Nenda. Jadi yang akan dibuktikannya ini, karena barisan N divergen, dan kita punya premisnya ini misalkan barisan X sama dengan barisan N, jadi yang akan dibuktikannya adalah barisan X divergen. Oke, next. Untuk pembuktiannya, di sini kita punya andaikan X konvergen, karena kita pakai kontradiksi, jadi kita andaikan X-nya konvergen. Maka berdasarkan teorema 3.2.2, ada M yang lebih kecil daripada 0, sedemikian sehingga N lebih kecil daripada M untuk setiap N elemen bilangan asli. Namun, hal ini kontradiksi dengan sifat Archimedean 2.4.3 yang menyatakan jika X elemen bilangan real, maka terdapat NX elemen bilangan asli sehingga X lebih kecil sama dengan NX. Oke, next. Nah, karena ini kontradiksi sama sifat Archimedean, jadi barisan X sama dengan jadi barisan X sama dengan barisan N itu terbukti divergen. Lanjut. Oke, untuk example yang B, barisan min 1 pangkat N adalah divergen. Buat yang example B ini, teman-teman ada yang bisa kasih premis nggak, teman-teman? Ke slide sebelumnya dulu, coba, maafin. Ada yang bisa kasih premis nggak, teman-teman? Ya? Misalkan barisan X sama dengan min 1 pangkat N. Iya, Zarifa, betul. Tapi di sini barisan X sama dengan barisan min 1 pangkat N ya. Jadi karena dia dikurung, dia barisan. Thank you, Zarifa. Kalau misalkan buat yang bukti, gimana teman-teman? Akan dibuktikannya apa? Barisan min 1 pangkat N adalah divergen. Yang akan dibuktikannya gimana? Wak, sorry. Barisan min 1 pangkat N adalah divergen. Sorry, kurang tepat lah. Nah, jadi oh iya, benar-benar. Jadi yang akan dibuktikan barisan min 1 pangkat N adalah divergen. Sorry. Terus buat pembuktiannya nih teman-teman, karena kita punya, ya next. Nah, karena kita punya premis di sini misalkan X sama dengan barisan min 1 pangkat N, dan yang akan dibuktikannya adalah barisan min 1 pangkat N adalah divergen, kita buktinya pakai metode kontradiksi kayak tadi. Jadi kita andaikan X-nya ini konvergen. Lalu kita asumsikan A sama dengan limit X dan epsilon sama dengan 1. Maka terdapat bilangan asli K1, sehingga mutlak dari min 1 pangkat N dikurang A lebih kecil daripada 1 untuk setiap N lebih besar sama dengan K1. Nah, kita satu-satu ya teman-teman. Di sini kita coba untuk yang N adalah bilangan ganjil asli dengan N lebih besar sama dengan K1. Nah, maka ketidaksamaan ini akan memberikan mutlak dari min 1 dikurang A lebih kecil daripada min 1. Sehingga A berada di antara min 2 dan 0. Next. Oke. Karena kita akan membuktikannya dengan yang pertama ini N-nya adalah bilangan ganjil asli, maka kita substitusi N-nya ini 1, teman-teman. Jadi, mutlak dari min 1 pangkat 1 dikurang A, kurang dari 1. Yang akan menghasilkan, next, mutlak dari min 1 dikurang A akan kurang dari 1. Maka,
min 1 dikurang 1 akan berada di antara 1 dan 1. Kita hilangkan min 1 yang ada di tengahnya ini, ada di A, dengan menambahkan semua ruas dengan 1. Jadi min 1 ditambah 1 lebih kecil dari min A, lebih kecil daripada 1 plus 1. Hasilnya, hasilnya min A akan berada di antara 0 dan 2. Jadi A akan berada di antara min 2 dan 0. Oke, lanjut. Tadi kita udah coba pakai yang bilangan ganjil asli. Sekarang kita akan coba pakai N-nya ini bilangan genap asli dengan N lebih besar sama dengan K1. Nah, ketidaksamaan ini akan memberikan mutlak dari 1 min A kurang dari 1. Maka A akan berada di antara 0 dan 2. Untuk yang ini, karena N-nya ini bilangan genap asli, kita akan coba masukkan N-nya itu 2. Next. Jadi mutlak dari Jadi mutlak dari min 1 pangkat 2 dikurang A akan kurang dari 1. Yang akan menghasilkan mutlak dari 1 dikurang A lebih kecil daripada 1. Next. Oke. Maka 1 dikurang A akan berada di antara min 1 dan 1. Lalu seperti tadi, setiap ruas kita kurangkan dengan 1 yang akan menghasilkan next. Min A berada di antara min 2 dan 0, sehingga A-nya akan berada di antara sehingga A-nya akan berada di antara 0 dan 2. Nah, kan tadi kita udah buktiin ya teman-teman. Dengan N-nya ini bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, tadi nggak memenuhi A-nya ini nggak memenuhi kedua pertidaksamaan ini. Jadi, pengandaian bahwa X konvergen ini menghasilkan hal yang kontradiksi. Jadi, benarlah. Next. Nah, jadi benarlah bahwa barisan X adalah divergen. Terbukti barisan min 1 pangkat N adalah divergen. Nah, oke, thank you. Untuk untuk example yang C, di sini kita akan buktikan limit barisan limit barisan 2n plus 1 per n sama dengan 2. Buat teman-teman, ada yang bisa kasih premis nggak dari limit barisan ini? Misalkan X sama dengan barisan 2 dan Y sama dengan barisan 1 per N. Oke, Zarifa, thank you. Betul. Ya. Ke slide sebelumnya, sorry Min. Ya, kalau misalkan buat yang akan dibuktikannya kira-kira apa nih teman-teman? Limit dari barisan 2n plus 1 per n sama dengan 2. Oke, betul. Makasih Siska. Next. Nah, betul. Kita di sini udah punya misalkan premis misalkan X sama dengan barisan 2 dan Y sama dengan barisan 1 per N. Dan yang akan dibuktikannya adalah limit barisan 2 plus 1 per N sama dengan 2. Jadi, kita akan buktikan sekarang. Untuk pembuktiannya, kita pakai teorema 3.2.3 bagian A. Dari teorema ini, kita peroleh bahwa limit dari barisan X plus Y sama dengan limit X ditambah limit Y. Nah, dari sini kita akan peroleh limit dari barisan 2n plus 1 per n sama dengan limit dari barisan 2 plus 1 per n. Ini kita pecah ya, teman-teman. Selanjutnya, dari yang pecah ini, kita pisah lagi, jadi limit barisan 2 ditambah limit barisan 1 per n. Oke, next. Nah, sebagaimana kita tahu, limit dari barisan 2 adalah 2, dan limit dari barisan 1 per n adalah 0. Jadi, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Next. Nah, karena tadi kita harus membuktikan limit barisan 2n plus 1 per n sama dengan 2, dan kita udah dapat hasilnya bahwa limit tersebut menghasilkan 2, jadi terbuktilah bahwa limit barisan 2n plus 1 per n sama dengan 2 adalah benar. Oke, thank you. Next.
Untuk example yang D, limit dari barisan 2n plus 1 per n plus 5 sama dengan 2. Teman-teman di sini ada yang bisa kasih premis nggak? Premisnya misalkan barisan A itu sama dengan barisan 2n plus 1 dan B sama dengan barisan n plus 5. Oke, thank you Nanda, bener banget. Kalau misalkan buat yang dibuktiin nih teman-teman, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Apa yang akan dibuktikan? Buktikan limit barisan 2n plus 1 per n plus 5-nya itu sama dengan 2. Oke, thank you Hilma. Tuh. Oke, next. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah dapat premis dari Nenda, yaitu misalkan barisan A sama dengan barisan 2n plus 1, dan B sama dengan barisan n plus 5. Kita udah dapat yang dibuktikannya juga nih dari Hilma tadi, yaitu limit barisan 2n plus 1 per n plus 5 sama dengan 2. Nah, karena kita udah dapat bukti premis dan yang akan dibuktikannya, kita akan buktikan sekarang. Gimana cara ngebuktiinnya? Next. Oke. Karena barisan A sama dengan barisan 2n plus 1 dan B sama dengan barisan n plus 5 tidak konvergen, maka kita tidak bisa menggunakan teorema 3.2.3 bagian B secara langsung. Akan tetapi, kita dapat melakukan hal berikut. Nah, ini kita jadiin kedua barisan ini konvergen teman-teman. Dengan cara kita ubah bentuknya. Untuk yang 2n plus 1, kita ubah jadi 2 ditambah 1 per n. Dan untuk yang n plus 5, kita ubah bentuknya jadi 1 plus 5 per n. Nah, untuk yang untuk yang barisan atas tadi, yang kita misalkan untuk yang barisan atas tadi yang udah kita ubah jadi x. X sama dengan X sama dengan barisan 2 plus 1 per n, dan Z sama dengan barisan 1 plus 5 per n. Nah, sehingga dapat kita tulis seperti ini. Oke, kita udah dapat nih teman-teman. Kita udah buktiin kalau misalkan X sama Z-nya ini konvergen. Jadi kita langsung bisa pakai teorema 3.2.3. Teorema 3.2.3. Yang akan diperoleh limit dari 2n plus 1, limit dari barisan 2n plus 1 per n plus 5 sama dengan limit barisan 2 plus 1 per n per 1 plus 5 per n. Kita pecah lagi kayak tadi, teman-teman. Jadi limit barisan 2 ditambah limit barisan 1 per n per limit barisan 1 ditambah limit barisan 5 per n. Nah, kita tahu teman-teman, kalau misalkan limit dari barisan 2 itu hasilnya adalah 2, dan limit dari barisan 1 per n adalah 0. Begitu pula dengan limit dari barisan 1 itu hasilnya 1, dan limit dari barisan 5 per n itu hasilnya 0. Jadi, 2 plus 0 sama dengan 2, dan 1 plus 0 sama dengan 1. Next. Kepotong ya. Nah, ini tuh hasilnya bakal 2 per 1, teman-teman. Hasilnya 2. Oke. Nah, kita udah buktiin tadi, teman-teman. Ke halaman sebelumnya dulu. Oh ya. Yang baris di atas itu yang X kapital per Z kapital di sampingnya seharusnya dikurung gitu ya, yang 2 tambah 1 per N sama 1 per tambah 5 per N. Kan dia barisan. Ibu maaf Bu, kurang jelas suara Bu. Yang di sampingnya X kapital dengan Z kapital, yang 2 tambah 1 per N itu seharusnya dikurung, dan 1 tambah 5 per N itu juga dikurung, karena dia barisan. Oh iya Bu. Makasih Bu. Boleh lanjut? Oke. Nah, dari pembuktian yang tadi, kita udah peroleh teman-teman kalau misalkan limit X-nya itu barisan yang di atas ya, dan limit Z-nya itu barisan yang di bawah, X-nya itu sama dengan 2, dan Z-nya itu sama dengan 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa limit barisan 2n plus 1 per n plus 5 sama dengan 2 terbukti benar, karena 2 per 1 itu sama dengan 2. Oke, boleh dilanjut. Oke, teman-teman, di sini kita ada example yang bagian E. Example bagian E ini, kita harus membuktikan limit dari barisan 2n per n kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kira-kira teman-teman ada yang bisa kasih premis nggak dari limit dari barisan ini? Misalkan A
sama dengan barisan 2N dan B sama dengan barisan N kuadrat plus 1. Oke, betul teman-teman ya. Jawaban dari Zarifah. Jadi misalkan A sama dengan barisan 2N, itu barisan yang di atas, dan B sama dengan barisan N kuadrat plus 1, itu barisan yang di bawah. Kita nggak usah balik ke soal, karena kita udah tahu nih ya, di sini misalkan A-nya ini 2N, itu barisan yang di atas, dan B sama dengan N kuadrat plus 1, itu barisan yang di bawah. Dari sini, teman-teman ada yang bisa kasih pembuktian nggak? Apa yang akan dibuktikan? Gitu? Apa yang akan dibuktikan dari premis ini? Akan dibuktikan limit dari barisan 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan 0. Oke. Tadi Mega sama Alfi barengan ngejawabnya ya. Bener banget nih, buat Mega sama Alfi. Yang akan dibuktikan adalah soalnya tadi, limit dari barisan 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, karena kita udah punya premis, dan yang akan dibuktikannya ini, premisnya misalkan A sama dengan barisan 2N dan B sama dengan barisan N kuadrat plus 1, dan yang akan dibuktikan adalah soalnya tadi, yaitu limit dari barisan 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan 0, nah, kita akan buktikan teman-teman sekarang. Karena barisan A dan B itu divergen, maka teorema 3.2.3 bagian B tidak dapat kita gunakan secara langsung. Jadi kita coba perhatiin, teman-teman. Next. Nah, kita gunain cara yang kayak tadi, teman-teman, yaitu kita pecah. Sehingga bentuknya bisa berubah jadi konvergen. Kita ubah 2N per N kuadrat plus 1 itu jadi 2 per N plus 1 per N. Nah, tapi kita lihat teman-teman, N plus 1 per N ini belum konvergen. Yang di bawahnya ini, N plus 1 per N-nya ini belum konvergen. Jadi, kita bisa tulis ulang. Kita pecah lagi. Next. Next lagi. Next. Nah, kita dapat tulis kayak gini, teman-teman. Ini yang 2N per N kuadrat plus 1, yaitu soalnya kita pecah lagi, dari bentuk 2 per N plus 1 per N, itu kita ubah jadi 2 per N per 1 plus 1 per N kuadrat. Nah, kita udah dapat nih, kalau barisan yang sebelah kanan itu konvergen. Jadi, teorema 3, next, sorry. Nah, ini dapat kan barisan 2N dan barisan 1 plus 1 per N kuadrat ini konvergen. Next. Ya. Jadi kita bisa tulis ulang, kita bisa langsung pakai teorema yang 3.2.3. Jadi limit dari limit dari barisan 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan limit dari barisan 2 per N per 1 plus 1 per N kuadrat. Kita pecah, jadi limit barisan 2 per N per limit barisan 1 plus 1 per N kuadrat. Nah, dari sini kita pecah lagi nih, teman-teman. Jadi, limit barisan 2 per N per limit dari 1 plus limit barisan 1 per N kuadrat. Nah, kita tahu, teman-teman, yang tadi limit dari barisan 2 per N itu sama dengan 0, dan limit dari 1 itu 1, plus limit dari barisan 1 per N kuadrat itu sama dengan 0. Next. Nah, 0 per 1 kan 0 ya, teman-teman. Jadi hasilnya 0. Nah, jadi limit barisan 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0 terbukti benar. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tamara Amelia. Kepada Tamara, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mahira. Selanjutnya yaitu example 3.2.8 bagian F, yaitu limit barisan sin N per N sama dengan 0. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Gimana teman-teman, ada yang tahu nggak? Misalkan A barisan sin N dan B barisan N. Oke, benar banget. Premisnya itu misalkan A sama dengan barisan sin N dan B sama dengan barisan N. Akan dibuktikannya. Gimana teman-teman? Ada yang tahu akan dibuktikannya?
limit barisan sin n per n sama dengan 0. Oke, benar banget. Akan dibuktikannya yaitu di next. Limit dari barisan sin n per n sama dengan 0. Next. Itu pembuktiannya. Pembuktiannya itu adalah di next. Karena barisan A dan B divergen, maka teorema 3.2.3 tidak dapat digunakan secara langsung, teman-teman. Lalu kita perlu mencatat nih, teman-teman, atau ada catatan bahwa min 1 kurang dari sama dengan sin n kurang dari sama dengan 1. Maka, next, min 1 per n kurang dari sama dengan sin n per n kurang dari sama dengan 1 per n untuk setiap n elemen n. Next. Dengan menggunakan teorema Apit 3.2.7 diperoleh bahwa, atau teorema yang tadi awal dijelaskan oleh Devita, didapatkan bahwa limit min 1 per n sama dengan limit 1 per n itu sama dengan 0. Next. Atau karena dia di Apit, berarti nilai dari limit barisan sin n per n juga sama dengan 0. Di next. Jadi, limit dari barisan sin n per n sama dengan 0 terbukti benar. Oke, selanjutnya teman-teman yaitu example 3.2.8 bagian G. Itu misalkan X sama dengan barisan XN adalah barisan bilangan real yang konvergen ke X elemen R. Andaikan P adalah polinomial, contohnya PT sama dengan AK dikali T pangkat K ditambah AK min 1 dikali T pangkat K min 1 plus titik-titik plus A1 dikali T ditambah A0. Atau PT ini juga merupakan bentuk umum dari polinomial, teman-teman. Di mana K elemen N dan AJ elemen R untuk J sama dengan 0,1, titik-titik, K berdasarkan teorema 3.2.3 bahwa barisan PXN konvergen ke PX. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya gimana? Oke. Gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak nih buat premisnya? Premisnya dari yang misalkan ya, sampai yang J sama dengan 0,1 sampai K. Oke, bener banget Wah, premisnya itu ya. Di premisnya itu yang tadi yaitu misalkan X sama dengan barisan XN adalah barisan bilangan real yang konvergen ke X elemen R. P adalah polinomial, contohnya PT tadi, di mana K elemen N dan AJ elemen R untuk J sama dengan 0,1, titik-titik, K. Ya, akan dibuktikannya apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Barisan PXN konvergen ke PX. Oke, benar banget. Di next. Akan dibuktikannya yaitu barisan PXN konvergen ke PX. Oke, selanjutnya kita ke pembuktiannya nih teman-teman. Oke, karena tadi akan dibuktikannya PXN nih teman-teman, berarti pembuktiannya jika PXN sama dengan AK dikali XN pangkat K ditambah AK min 1 dikali XN pangkat K min 1 ditambah titik-titik ditambah A1 dikali XN ditambah A0, di mana K elemen N dan AJ elemen R untuk J sama dengan 0,1, titik-titik, K. Di next. Maka berdasarkan teorema 3.2.3 terbukti bahwa barisan PXN konvergen ke PX. Seperti itu teman-teman. Oke, di next. Di next lagi. Oke, selanjutnya yaitu example 3.2.8 bagian H. Itu soalnya misalkan X sama dengan barisan XN merupakan barisan bilangan real yang konvergen ke X elemen R. Misal R sebuah fungsi rasional yaitu RT sama dengan PT per QT di mana P dan Q adalah polinomial seandainya QXN tidak sama dengan 0 untuk setiap N elemen N dan QX tidak sama dengan 0, maka barisan RXN konvergen ke RX sama dengan PX per QX. Next. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang tahu premisnya? Misalkan X sama dengan barisan XN, yaitu barisan bilangan real yang konvergen ke X elemen R. Terus dimisalkan R sebuah fungsi rasional, yaitu RT
sama dengan PT per QT, di mana P dan Q adalah polinomial. Misalkan barisan QXN tidak sama dengan 0 untuk setiap N elemen N, dan QX tidak sama dengan 0. Oke, benar banget Zarifah. Untuk premisnya yang tadi ya, yang Zarifah sebut. Oke, selanjutnya akan dibuktikannya nih teman-teman. Ada yang tahu kira-kira apa nih teman-teman? Akan dibuktikannya. Barisan RXN konvergen ke RX sama dengan PX per QX. Oke, benar banget. Akan dibuktikannya yaitu barisan RXN konvergen ke RX sama dengan PX per QX. Oke, kita masuk ke pembuktiannya nih teman-teman. Pembuktiannya yaitu next. Jika P dan Q adalah polinomial, maka yang pembuktian G nih teman-teman bisa kita tulis bahwa PT itu sama dengan AK dikali T pangkat K ditambah AK min 1 dikali T pangkat K min 1 ditambah titik-titik ditambah A1 dikali T ditambah A0 dan Q-nya pun juga sama. Oke, di next. Sehingga dapat kita tulis di next. RT sama dengan PT per QT atau next. PT per QT ini bisa kita tulis bentuk umum dari polinomial tadi nih teman-teman yang di atas. Oke, di next. Maka dapat dilihat bahwa barisan RXN konvergen ke RX sama dengan PX per QX. Di next. Atau kita juga bisa dengan kata lain berdasarkan teorema 3.2.3 terbukti bahwa barisan RXN konvergen ke RX sama dengan PX per QX. Oke, itu teman-teman untuk example 3.2.8 ini sendiri hanya sampai bagian H. Oke, di next. Oke, selanjutnya yaitu teorema 3.2.9 yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Zaki kepada Zaki, dipersilahkan. Cek Zaki. Wait. Oh ya, oke, maaf, sorry. Selanjutnya itu teorema 3.2.9. Oke, maaf ya teman-teman. Itu adalah soalnya misalkan barisan X sama dengan barisan XN konvergen ke X, maka barisan mutlak XN konvergen ke mutlak X, yaitu jika X sama dengan limit barisan XN, maka mutlak X sama dengan limit barisan mutlak XN. Oke, di next. Teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Misalkan barisan X sama dengan barisan XN konvergen ke X. Oke, benar banget. Premisnya yaitu misalkan barisan X sama dengan barisan XN konvergen ke X. Akan dibuktikannya. Gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Akan dibuktikannya barisan mutlak XN konvergen ke mutlak X, di mana mutlak X sama dengan limit dari barisan mutlak XN. Oke, benar banget Zarifah. Akan dibuktikannya yaitu barisan mutlak XN konvergen ke mutlak X atau mutlak X sama dengan limit dari barisan mutlak XN. Oke, next ke pembuktiannya nih teman-teman. Pembuktiannya yaitu berdasarkan ketaksamaan segitiga 2.2.4 bagian A, diketahui bahwa mutlak dari mutlak XN kurang mutlak X kurang dari sama dengan mutlak XN kurang X untuk semua N elemen N. Next. Jika kita ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0, karena X sama dengan barisan XN adalah barisan yang konvergen ke X, maka berdasarkan definisi 3.1.3 diperoleh bahwa X sama dengan limit barisan XN. Next. Maka barisan mutlak XN konvergen ke mutlak XN, yaitu jika X sama dengan limit barisan XN dan mutlak X sama dengan limit barisan XN. Sama dengan limit barisan mutlak, oke, apa?
Itu teman-teman untuk penjelasan teorema 3.2.9. Selanjutnya teorema 3.2.10 yang akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Mahira. Sini saya akan menjelaskan tentang teorema 3.2.10. Teorema ini mengatakan misalkan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real yang konvergen pada X, dan misalkan X lebih besar sama dengan 0. Maka barisan akar XN konvergen dan limit barisan XN sama dengan akar X, atau akar XN akan konvergen ke akar X. Next. Di sini ada yang tahu gak premis dari teorema 3.2.10 ini? Misalkan X sama dengan barisan XN adalah barisan bilangan real yang konvergen ke X, dan misalkan pula X lebih besar sama dengan 0. Ya, benar Siska. Premis dari teorema ini adalah misalkan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real yang konvergen ke X, dan misalkan X lebih besar sama dengan 0. Oke, yang akan dibuktikan di sini, mungkin teman-teman ada yang tahu yang akan dibuktikan. Barisan dari akar XN konvergen dan limit dari barisan akar XN sama dengan akar X. Ya, benar Zarifah. Yang akan dibuktikan adalah barisan akar XN konvergen dan limit barisan akar XN sama dengan akar X. Oke, pembuktiannya adalah sebagai berikut. Next. Oke. Berdasarkan teorema 3.2.4, ini bahwa jika kita mempunyai barisan yang suku-sukunya non-negatif, maka titik konvergen juga akan non-negatif. Maka dapat disimpulkan X itu akan non-negatif atau lebih besar sama dengan 0. Oke, karena X lebih besar sama dengan 0, di sini kita dapat dua kasus, yaitu yang pertama jika X sama dengan 0, dan yang kedua jika X lebih besar dari 0. Oke, yang kasus pertama, next. Oke, kasus pertama jika X sama dengan 0. Next. Jika X sama dengan 0, misalnya akan diberikan epsilon lebih besar dari 0. Berdasarkan definisi sebelumnya, karena Xn konvergen dengan X dan X-nya itu sama dengan 0, maka Xn konvergen dengan 0, maka terdapat bilangan asli K, sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka berlaku next 0 kurang dari sama dengan Xn sama dengan Xn min 0 kurang dari epsilon kuadrat. Mengapa di sini tulis epsilon kuadrat? Ini merupakan cara supaya total hasilnya itu epsilon. Namun epsilon kuadrat ini tidak jadi masalah karena yang dikenyakan sini epsilon lebih besar sama dengan 0, dan epsilon kuadrat ini tetap lebih besar dari 0. Oke, next. Oleh karena itu, berdasarkan contoh 2.1.13 yang bagian A, maka kita dapat 0 kurang dari sama dengan akar Xn kurang dari sama dengan epsilon untuk N lebih besar sama dengan K. Karena epsilon lebih besar dari 0, hal ini mengakibatkan akar Xn konvergen ke X, dan X-nya itu sama dengan 0. Maka akar Xn konvergen ke 0. Oke, selanjutnya adalah kasus kedua. Next. Jika X lebih besar dari 0, maka akar X juga akan lebih besar dari 0. Kemudian di bawah ini kita dapat bisa katakan itu sebuah cara atau ide untuk mendapatkan hasilnya. Kita dapat tuliskan akar Xn min X. Kemudian kita kalikan kedua ruasnya dengan akar Xn plus akar X. Maka didapatkan Xn min X per
akar xn plus akar x. Next. Oke, karena di sini juga kita akan mendapatkan akar xn plus akar x lebih besar sama dengan akar x lebih besar dari 0. Oke, akibatnya mutlak akar xn min akar x kurang dari sama dengan 1 per akar x dikali dengan xn min x. 1 per akar x-nya ini didapat dari ayo min. Ya. Sebelumnya kan kita didapat di atas kan akar di atas kan kita sebelumnya dapat akar xn min akar x sama dengan sebelumnya di atas kita mendapat akar xn min akar x sama dengan xn min x per akar xn plus akar x. Kemudian kalau kita diulang ya, Mbak. Sorry ya. Kan di atas didapatkan akar xn plus akar x sama dengan akar xn min akar x sama dengan xn min x per akar x plus per akar xn plus akar x. Itu kurang dari xn min x per akar x. Kenapa bisa kurang dari? Karena sebelumnya kita mendapatkan akar xn plus akar x itu lebih besar sama dengan akar x. Maka kalau kita balik 1 per akar xn plus akar x itu akan kurang dari sama dengan 1 per akar x. Oke, maka di sini didapatkan konvergensi dari akar xn adalah, maka di sini akan didapatkan akar xn akan konvergensi ke akar x. Itu mengikuti fakta bahwa xn konvergen ke x. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jasmine. Oke. Terima kasih kepada Zaki yang sudah mempresentasikan teorema 3.2.10. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai teorema 3.2.11 yang menyatakan, misalkan barisan xn adalah barisan bilangan real positif, sedemikian sehingga L itu adalah nilai dari limit barisan xn plus 1 per xn itu ada. Jika L kurang dari 1, maka barisan xn konvergen
dan limit barisan xn itu sama dengan 0. Nah, sebelum kita masuk ke pembuktian, izinkan saya untuk menggambarkan dulu nih maksud dari teorema ini tuh sebenarnya apa sih? Nah, tadi sudah jelas ya kalau misalkan barisan xn ini didefinisikan sebagai bilangan real positif ya, barisan bilangan real positif. Nah, sedemikian sehingga L ini didefinisikan L ini didefinisikan sebagai nilai dari limit barisan xn plus 1 per xn. Nah, sebenarnya xn plus 1 per xn itu apa sih? Nah, xn plus 1 per xn itu adalah perbandingan ya antara suku yang setelahnya dengan suku sebelumnya gitu. Jadi, ketika si teorema ini pengen nyari gitu, sebenarnya kalau misalkan kita punya barisan xn, nah terus kita limitkan nih sukunya, suku setelahnya dengan suku yang sebelumnya gitu ya, kita limitkan, ternyata ada limitnya yaitu L, dan ternyata limitnya itu, ternyata nilainya itu kurang dari 1, si L ini kurang dari 1. Nah, maka barisan xn ini adalah konvergen dan limit barisan xn itu sama dengan 0. Jadi si limit barisan xn itu sama dengan 0. Nah, oke. Teman-teman ada yang tahu nggak nih premis dan akan dibuktikannya apa? Premisnya dulu mungkin. Teman-teman gimana? Ada yang bisa menebak? Misalkan barisan xn adalah barisan bilangan real positif yang konvergen sedemikian sehingga X sama dengan L merupakan nilai limit dari barisan xn plus 1 per xn. Itu ada, dan L kecil dari 1. Oke, betul banget dari Zarifah. Ya, premisnya itu tadi ya yang sudah disebutkan sama Zarifah. Nah, terus yang akan dibuktikannya apa nih dari teorema 3211? Limit barisan xn sama dengan 0. Betul, dari Mega ya. Akan dibuktikannya itu adalah limit barisan xn sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian. Nah, karena barisan xn plus 1 per xn itu adalah barisan bilangan real positif dan barisan xn konvergen, nah ini sebelum lanjut ya, kenapa kok barisan xn plus 1 per xn itu juga barisan bilangan real positif? Karena kan barisan xn plus 1 per xn ini kan sebenarnya menginduk ya, berasal dari barisan xn, yang mana barisan xn itu kita tahu kalau dia ini adalah barisan bilangan real positif yang konvergen. Nah, maka berdasarkan teorema 3.2.4 diperoleh L itu lebih besar atau sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat ya, tadi di premis kita punya L lebih kecil dari 1, dan sekarang dari pembuktian L lebih besar sama dengan 0. Berarti posisi L ini berada di antara 0 dan 1. Diingat ya teman-teman, L itu posisinya berada di antara 0 dan 1. Nah, sekarang kita misalkan R suatu bilangan sedemikian sehingga L kecil dari R kecil dari 1, jadi kita ngambil suatu bilangan terserah mau berapa aja asalkan R ini berada di antara L dan 1 ya. Tadi L-nya positif ya, L kan di antara 0 dan 1 ya, berarti L-nya positif kan. L-nya positif, R-nya juga positif dong, ya kan? R-nya positif dan nilainya lebih besar daripada L. Nah, kita misalkan epsilon itu sebagai merepresentasikan jarak dari R ke L. Jadi R dikurangi L. Nah, tadi kan Jasmine bilang nih, kalau misalkan R itu nilainya lebih besar dari L, dan R sama L ini adalah positif, maka kalau kita kurangkan hasilnya pasti juga positif kan. Nah, makanya kita bisa tulis epsilon ini nilainya lebih dari 0. Oke, karena limit dari premis yang kita punya ya, limit barisan xn plus 1 per xn itu sama dengan L, maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat suatu bilangan K elemen dari bilangan asli, sehingga jika n lebih besar atau sama dengan K berlaku
kita bisa nulis seperti ini. Mutlak xn plus 1 per xn dikurangi L kurang dari epsilon. Nah, ini sebenarnya dari definisi 3.1.3 yang sudah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya, ini kan menggambarkan ya, mutlak ini menggambarkan, oh ketika di sini dalam mutlak ini kita nunjukin nih, oh barisan xn plus 1 per xn itu punya nilai limit L, makanya si barisan ketika kita memutlakan nih xn plus 1 per xn dikurangi oleh nilai limitnya tadi, nilai limit L. Nah, karena dia konvergen, maka haruslah dia kurang dari epsilon. Oke, sehingga kita bisa menuliskan sebagai berikut. Xn plus 1 per xn kurang dari L plus epsilon, ya, ditambah epsilon. Nah, tadi teman-teman ingat kan, epsilon itu merepresentasikan jarak dari R ke L. Nah, kita substitusi nih. Jadinya L sama dengan L ditambah R dikurangi L. Nah, kita eliminasi L-nya kan, coret-coret, jadinya kita punya R. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa R itu posisinya ya, posisi R, tadi kan kalau di pembuktian sebelumnya, posisi R itu berada di antara L dan 1. Nah, dari sini kita bisa menemukan, oh ternyata R ini berada di lebih dari xn plus 1 per xn gitu. Nah, sehingga diperoleh dari barisan-barisan yang kita punya ini, kita dapat korelasinya gitu ya, korelasinya yaitu mulai dari 0 hingga ke xk, sorry ya teman-teman, ini xk-nya harusnya kecil, xk r pangkat n min k plus 1. Nah, ini adalah korelasi dari barisan yang tadi kita punya. Nah, sekarang ini kan panjang ya teman-teman, ini kan panjang tuh, wah harus definisinya panjang. Nah, sekarang kita rumuskan gitu ya, kita persingkat dengan memisahkan konstanta nih, suatu konstanta, suatu C, itu didefinisikan sebagai XK per R pangkat K. Nah, sehingga kita dapat meringkas korelasi dari barisan tadi itu sebagai 0 kecil dari xn plus 1 kecil dari C dikali R pangkat N plus 1 untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K. Nah, oke. Nah, dari yang tadi ya, karena 0 kecil dari R kecil dari 1, ini kenapa kok bisa jadi 0? Nah, karena kan tadi ya, L-nya ini kan positif, ya kan? L-nya positif, lebih besar atau sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa menuliskan dia sebagai 0 kecil dari R kecil dari 1. Dan berdasarkan contoh ya, contoh 3.1.11b, jika limit R pangkat N itu sama dengan 0, nah maka berdasarkan teorema 3.2.10, nilai dari limit barisan xn itu adalah 0. Nah, sehingga karena kita pengennya yang dibuktikan itu adalah limit dari barisan Jadi sampai di sini. Nah, ini pembuktiannya untuk teorema 3.2.11. Nah, kalau misalkan masih belum kegambar, coba kita lihat ilustrasi yang selanjutnya. Nah, sebagai ilustrasi dari teorema di atas, perhatikan bahwa barisan xn ini kita tunjukkan sebagai n per 2 pangkat n. Diperoleh xn plus 1 per xn itu sama dengan kita substitusikan ya ke n per 2 pangkat n, jadinya n plus 1 per 2 pangkat n plus 1 dikali dengan 2 pangkat n per n, dibalik ya. Nah, sama dengan setengah dikali 1 ditambah 1 per n. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ternyata limit, kalau kita limitkan ya, ternyata limitnya ini itu dari xn plus 1 per xn itu adalah setengah. Nah, oke, karena nilai limit kita yang kita punya itu setengah, tadi kan dari teorema 3.2.11, kalau nilai limit perbandingan barisan yang suku setelah dan suku sebelum itu kecil dari 1, nah maka limit barisannya yang mana di sini itu adalah limit barisan n per 2 pangkat n itu juga sama dengan 0. Seperti itu, teman-teman.
Nah, kalau misalkan masih belum kegambar juga, sekarang kita lihat di soal latihan 3.2. Di latihan soal nomor 16 bagian A. Nah, kita punya nih. Oke. Sebelumnya, Ya, Bu. tadi itu kan berdasarkan teorema 3210, kenapa pakai 3210 ya? Yang ini ya, Bu. Pembuktiannya? Yang definisi limit R pangkat N sama dengan 0 itu, Bu. Untuk yang 0 ini. Kan itu sehingga berdasarkan teorema 3210, maka limit xn sama dengan 0. Kan 3210 itu cuma ngomongin akar. Oh, berarti kalau misalkan saya hilangkan teorema 3.2.10 ini nggak masalah ya, Bu? Bisa langsung gitu nggak, Bu? Ya, kamu harus ganti. Itu seharusnya berdasarkan apa? Terakhir kan kamu punya kondisi apa? Kenapa, Bu? Maaf, suaranya agak... Sebelum ke sana, kamu punya kondisinya apa? Sebelum halaman ini. Maksudnya ini ya, premisnya, Bu. Sebelum halaman ini terakhir punyanya apa? Terakhirnya yang di sini. 0 kecil dari xn plus 1 kurang dari c. Nah, kira-kira itu dicek lagi itu yang lebih cocok teorema berapa? Menurut saya sih bukan 3210. Oh, yang batas itu kan ada konstanta tuh teorema apa kira-kira yang ada pakai konstanta? Coba 3110 coba dilihat. Buku Bartolnya aja coba buka 3110. Saya buka. Tiga dua sepuluh ini menurut saya sih nggak cocok, bukunya typo itu. 3110 yang kamu buka. Nah, mirip nggak dengan ini kira-kira terakhir yang kamu punya? Kamu kan terakhir punya apa? XM kecil dari CAM kan? C apa tadi itu? Ya, itu. Coba layarnya bilin 2, setengahnya Bartol, setengahnya slide. Gimana, Bu? Layarnya bagi 2, setengah Bartol, setengah slide. Biar bisa membandingkan. Nggak bisa, Bu. Ini saya... Bisa, kamu share-nya jangan share ini. Ya, Kamu saya share-nya pakai share tablet, full jadi layarnya. saya nggak bisa. Dan ini satu aplikasi, jadi nggak bisa beda device. Ya udah berarti kamu bandingkan aja. Kalau kamu nggak bisa, ya udah kamu yang bisa membandingkan. Bisa nggak ini dibandingkan dengan yang terakhir kamu punya? Terakhir ini kamu bisa coret-coret nggak? Bisa, Bu. Nah, di halaman yang ini sebelumnya. Mirip nggak itu kondisinya? Slide-nya yang halaman sebelumnya, terus bandingkan dengan yang ini. Ya. Nah, kan kamu punyanya apa itu? Xn plus 1 kecil dari C, Rn plus 1. Harusnya 3.1.10 ya, Bu. Saya di sini kayaknya ada kesalahan penulisan.
Coba bagaimana menggunakan 3110 dengan kondisi yang kamu punya terakhir? Oke. Karena tadi ya kita punya kondisi terakhir itu, kita definisikan si konstanta ini adalah bilangan, lebih besar, paling besar di antara 0 dan xn plus 1. Nah, berdasarkan teorema 3.1.10 yang menyatakan misalkan barisan xn itu adalah barisan bilangan real dan misalkan x itu adalah elemen dari R. Nah, jika barisan AN itu adalah suatu barisan bilangan real positif, dan ini kondisinya sama. Nah, dengan limit AN itu, barisan AN itu sama dengan 0, dan jika untuk suatu konstanta C itu lebih dari 0, maka kita memiliki M elemen dari bilangan asli, sehingga kita peroleh mutlak xn min x dikurangi x itu kecil sama dengan C AN. Nah, sehingga dari sini untuk setiap n lebih besar atau sama dengan n. Nah, sehingga dari teorema ini kita bisa memperoleh limit dari xn, barisan xn itu sama dengan x. Nah, maka kalau kita gunakan, aplikasikan ke dalam ke dalam teorema 3211, karena tadi ya kita sudah tahu kalau misalkan limit R pangkat N itu sama dengan 0, nah maka limit barisan XN itu sama dengan 0. Begitu, Bu. Terus, jadi ini seharusnya pakai 3.1.11. Coba ke halaman sebelumnya, ini yang slide-nya. Oke, ini kondisinya yang XN plus 1 ini kalau di teoremanya apa? XN plus 1 di teorema ini sebagai XN-nya. Ini kamu kalau coret-coret susah apa gampang? Bisa, Bu. Iya, coba dicoret-coret di bartelnya aja gampang. Di sini ya, Bu. Di bartel aja kamu coret-coret. Oh, di bartel. Yang XN plus 1 kecil dari CRE plus 1 itu kamu pindahkan ke bartel. Ini saya tulis ulang. Nah, yang kondisi yang itu ekivalennya di mana kalau di teorema 3110? Di XN-nya ya, Bu, kalau di teorema 3110. Yang mana tuh? Yang ini, dari sini. Kan di teorema 3110 kita cuma punya mutlak XN dikurang X. Nah, kamu berlaku nggak itu mutlak XN dikurang X ya? Kalau di kamu jadinya apa? Mutlak XN. Oh, ini. Jadi ini ya, Bu, XN plus 1 ini. Terus X-nya? Kan itu disimpulkannya apa di kamu? Dapat disimpulkan limit XN sama dengan apa? Itu kesimpulannya di halaman selanjutnya. Nah, berarti X kecilnya apa itu? Coba ke bartel lagi. Oh, X-nya ini nilai limit dari barisannya ya, Bu. Jadi X-nya ini 0. Iya, berarti di kamu apa? Coba di kamu, coba ditulis ke bentuk nilai mutlaknya apa di kamu itu? Apakah nilai mutlak XN plus 1
kurang 0 itu sama dengan xn plus 1? Mutlak dari xn plus 1 kurang 0 xn plus 1 kurang 0 kurang dari 1. Berarti kita bisa tulis yang 1 kurang dari xn plus 1 dikurang 0 kecil dari 1. Coba nilai mutlak xn plus 1 dikurang 0 itu sama dengan apa? xn plus 1 ya. Itu kan xn plus 1 kecil dari rn plus 1. C dikali rn plus 1. Itu xn kecil dari C kali rn enggak? Kecil dari Kan kamu punya itu 0 kecil dari xn plus 1 kecil dari C dikali R dipangkat n plus 1. Kalau pada kondisi N jadinya apa? Ibu sekarang aja akal dia selalu. Kondisinya kan xn plus 1 kecil dari C dikali Rn plus 1. Kalau xn gimana? Kalau posisi barisan xn-nya kecil dari epsilon berarti, Bu. Itu kan cuma formula loh ya. Berarti ini bukan sih, Bu, xn-nya lebih kecil daripada C R pangkat N, gitu. Iya. Terus balik lagi ke yang Bartol yang tadi. Oke, Bu. Di sini. Iko jam 2 Ibu periksa kajian selalu. Kan tadi kamu punya 0 kecil dari xn kecil dari C dikali Rn. Nah, sekarang pertanyaannya apakah nilai mutlak xn dikurang 0 sama dengan xn? Iya. Sebentar, Bu. Kalau misalkan saya tulis dia begini, kurang dari epsilon gini, Bu. Enggak. Masa xn-nya sama dengan xn plus 1? Kecil dari epsilonnya juga belum tahu. Belum ada hubungan sama epsilon. Yang intinya adalah kamu terakhir punya barisan 0 kecil. Kamu punya kondisi 0 kecil dari xn kecil dari C dikali Rn plus 1. Itu kamu harus bisa gunakan
masukin ke teorema 3110 berarti semua persyaratan di 3110 itu harus dipenuhi. Nggak bisa, Xn sama dengan nilai mutlak Xn plus 1 dikurang 0 itu tidak bisa. Kalau Xn dikurang 0, oke. Apakah nilai mutlak Xn dikurang 0 sama dengan Xn? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Itu kenapa dilanjutin? Saya masih bertanya, apakah nilai mutlak Xn dikurang 0 sama dengan Xn? Itu dulu jawab, jangan nulis dulu. Iya, Bu. Kurang sama dengan XN, Bu. Ditulis itu, kecil dari C, Rn itu kan kita nggak tahu. Jadi ini Min, yang habis panah itu X nilai mutlak Coba XN itu dihapus 0. dulu semuanya, ini meragukan. Hapus dulu semuanya. Ini biasanya saya bisa annotation, sekarang nggak bisa. Ibu maaf, begini bukannya Bu maksudnya. Dihapus dulu semuanya itu. Hapus dulu yang sudah ditulis itu. Cek. Bu, kayaknya Jasmine-nya gangguan deh, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, coba yang di bawah 0 kecil dari Xn plus 1 kecil dari C pangkat Rn plus 1, di bawahnya ditulis 0 kecil dari Xn kecil dari C pangkat Rn plus 1. CR pangkat N. Ibu maaf tadi saya speakernya agak ini, boleh diulang nggak Bu? Yang di bawah 0 kecil dari Xn plus 1 kecil dari C dikali R pangkat N plus 1, di bawahnya ditulis 0 kecil dari Xn kecil dari C dikali R pangkat N. 0 kecil dari C R pangkat N. Dari X. Xn Jasmine. Oke, kan kamu punyanya itu. Sekarang bentuk ini harus coba ini di zoom jangan terlalu gede kayak gini. Nah, kamu kan di 3110 itu cuma punyanya adalah nilai mutlak Xn dikurang X. Nah, pertanyaan coba sekarang yang punya kamu, nilai mutlak Xn dikurang X-nya sama dengan apa? Nilai mutlak ditulis Xn dikurang X sama dengan, tadi kan dugaan kamu limitnya adalah 0. Iya, Bu. Coba nilai mutlak Xn dikurang 0 sama dengan apa?
Maka nilai mutlak Xn atau ini di oke di ini dulu iya oke yang itu nggak apa-apa, itu ditulis dulu. Itu sama dengan apa? Tadi Xn-nya barisan bilangan apa? Limit Xn, Bu. Bukan limitnya, nilai mutlaknya. Menurut sifat nilai mutlak dulu, nilai mutlak Xn dikurang 0 itu sama dengan apa? Mutlak Xn. Jadi tulis mutlak Xn. Mutlak Xn aja kan, Bu? Atau mutlak Xn dikurangi mutlak 0. Mana ada sifat kayak gitu. Jadi langsung aja, Min. Jadi XN aja. Gitu ya, Bu. Bisa Mutlak ya, Bu? Xn dulu, jangan loncat. Mutlak Xn. Terus sama dengan apa nilai mutlaknya? Sama dengan XN, Bu. Kenapa? Karena dia Kenapa sama dengan Xn? Karena barisannya barisan bilangan real positif. Oke. Coba itu ditulis sama dengan mutlak Xn sama dengan Xn. Terus Xn kamu kecil dari apa itu? Xn-nya kecil dari CR pangkat N. Coba ditulis sampingnya kecil dari C pangkat Rn. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, coba biar 3110 terpenuhi, apa saja itu syaratnya? Kamu butuh nilai C-nya apa? Syarat C-nya? Lebih dari 0. Nah, di kamu C-nya besar dari 0 nggak? Iya, Bu. Lebih dari 0. Terus apa lagi syaratnya? Dan suatu bilangan N, elemen dari... Di teorema kan adanya barisan AN. Di kamu barisan AN-nya apa? Barisan AN. Barisan AN-nya jadinya barisan XN plus 1 itu bukan per Bukan. Kamu jangan ke slide, nggak perlu ke slide. Kan udah ada di yang tadi itu. Infonya sudah disalin ke Bartel semua. Barisan. Kan kamu punya XN kecil dari C pangkat Rn. Di slide, kan kamu punya itu tuh. Di Bartel kamu punya nilai mutlak XN dikurang X. Kecil dari C dikali AN. AN kamu apa? Coba di bawahnya Bartel itu C kapital itu di kamu punyanya apa? C kapital kamu apa? C kapital saya C-nya lebih dari 0. AN-nya? AN di sini barisan 0. Itu kan cuma menyamakan pola saja loh, coba. Yang itu kan yang kamu tulis dengan kondisi di Bartel itu kan udah mirip. Tinggal disamakan saja C sama dengan C, terus AN di kamu apa itu? AN di Bartel di kamu AN-nya apa? Rn. Nah, AN di Bartel adalah di kamu R pangkat N. Pertanyaannya adalah syarat barisan AN itu apa itu di teorema? Positif, bilangan positif real. Barisan bilangan real positif dan limitnya sama dengan 0. Nah, apakah kamu punya kondisi begitu? Apakah barisan yang isinya adalah R pangkat N itu adalah suatu barisan bilangan real positif dan limit barisan R pangkat N itu adalah 0? Limit dari R pangkat N-nya belum ya, Bu? Kan sudah tadi di halaman yang tadi. Ya, jadinya, oh ya, jadinya dia karena dia limit
diperoleh limit Rn-nya, R pangkat N-nya itu sama dengan 0, dan C-nya itu lebih dari 0, maka Terus kita M-nya apa? Kan itu M-nya N besar sama dengan M. Nah, M-nya berapa? K bukan. Enggak dong. Coba balik ke slide-nya. Berarti butuh M-nya berapa itu tadi? Dari sini ya. Ini kan kalau Xn plus 1 kecil dari C pangkat Rn plus 1 untuk setiap N besar sama dengan K. Terus tadi kan diubah bentuknya ke Xn kecil dari C pangkat Rn plus 1. M-nya ini bukan yang K-nya ya, Bu? Coba itu ke barisan yang awal tadi coba. Nih. Oke. Itu kan mulai berlaku Xn plus 1 kecil dari Xn. Nah, kalau yang kita maunya 0 kecil dari Xn kecil dari C kali R pangkat N, itu berlaku untuk N besar sama dengan K juga nggak? Iya, Bu, berlaku. Kenapa? Karena dari definisi 313 ini, Bu. K elemen dari bilangan asli, sehingga jika N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak Xn plus 1 per Xn, min A kecil dari epsilon ini, terus jadinya begini. Terus? Ya, Jadi Bu. M-nya apa? M-nya itu sama kayak K itu bukan, Bu. Jadi coba sekarang kamu rapikan alasannya. Coba kamu berarti kamu pilih barisan. Ini kan cerita kamu mau dibawa ke 3110, maka sesuaikan semua syarat-syarat yang sudah kamu punya dengan syarat 3110. Biar kamu bisa pakai 3110. Oke. Berarti kamu pilih C-nya apa, AN-nya apa, dan si M-nya apa. Oh, iya, Bu. Oke. Nah, dari sini, dari pembuktian sebelumnya, kita memiliki nih K elemen dari bilangan asli. Sehingga jika N lebih besar sama dengan K, berlaku hal yang sudah dijelaskan tadi ya, di mana kita akhirnya memperoleh nilai C ini untuk korelasi dari barisan, kita ringkas, sehingga kita punya 0 kecil dari Xn plus 1 kecil dari C R pangkat N plus 1 untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa C itu jelas nilainya positif, nilainya lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita juga dari ke Bartel layarnya. Ya, Bu. Di sini.
Nah, dari sini, karena kita udah punya nih C-nya lebih besar dari 0, terus untuk kita melihat apakah dia dari sini ya, 0 kecil dari R, kecil dari 1, dan berdasarkan 3, 1, 11, limit R pangkat N itu sama dengan 0. Karena di sini dari, kalau misalkan kita lihat, kita udah punya nih limit R pangkat N, limit dari R pangkat N ini, barisan R pangkat N ini itu sama dengan 0. Nah, kita lihat ternyata ternyata di sini kita punya komponen K itu elemen dari bilangan asli, kemudian C-nya juga lebih dari 0, terus si limit dari R pangkat N itu sama dengan 0, dan kita juga memiliki dari sini kita juga ditunjukkan bahwa mutlak Xn min 0 itu sama dengan mutlak Xn, atau bisa kita bilang dia Xn ini kecil dari CR pangkat N. Nah, sehingga kita bisa menggunakan teorema 3.1.10 yang menyatakan limit barisan Xn itu sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai dari nilai limit dari barisannya itu yang kita punya itu adalah 0, ya kan, karena dia tadi limit R pangkat N itu sama dengan 0. Nah, maka kita bisa mengaplikasikannya sehingga kita peroleh bahwa limit Xn itu sama dengan 0. Begitu, Bu. Nanti dirapikan lagi ya itu ketikannya. Ya, Bu, baik. Nanti saya rapikan. Oke. Jangan lupa tadi M-nya juga ya. Tadi kan kamu belum jelasin M-nya berapa. Dengan memilih C-nya berapa, itu alurnya mirip. Kamu lihat pembuktian yang kelompok sebelumnya yang jelasin tentang teorema 3.1.10. Ya, kan mereka banyak ngerjain soal itu. Jadi kan ada alasannya dengan memilih C berapa, M-nya berapa, maka dapat disimpulkan bahwa dengan memilih C, memilih M, memilih barisan A, N-nya apa, maka si 3.1.10 dapat digunakan. Ya, Bu, baik. Oke, terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita lihat pengaplikasian dari teorema 3.2.11 yang ada di buku Bartel di nomor 16 poin A. Kita misalkan, di soalnya kita punya aplikasikan teorema 3.2.11 untuk barisan A pangkat N, di mana A, B itu memenuhi pertidaksamaan A itu di antara 0 dan 1, dan B lebih dari 1. Nah, maka premis yang kita miliki itu adalah misalkan A, B ini memenuhi pertidaksamaan yang tadi, di mana A itu berada di antara 0 dan 1, dan B-nya juga lebih dari 1. Nah, kita akan buktikan limit dari barisan A pangkat N. Nah, pembuktiannya kita lihat. Karena kita harus menggunakan teorema 3.2.11 untuk menemukan limitnya, kita harus mencari limit dari barisan Xn plus 1 per Xn untuk setiap barisan Xn. Nah, karena tadi kita punya dari soal itu adalah A pangkat N ya, barisan A pangkat N, maka kita definisikan nih dia sebagai barisan Xn. Jadi, misalkan barisan Xn itu sama dengan A pangkat N, dan A ini berada di 0 dan 1, maka berdasarkan teorema 3.2.11, kita bisa menuliskan limit barisan Xn plus 1 per Xn. Nah, kita substitusikan nih, si Xn plus 1 ini dengan A pangkat N. Jadi, kita punya sama dengan limit barisan A pangkat N plus 1 per A pangkat N. Nah, maka dari sini kita bisa melihat, kita lakukan ya seperti biasa, perhitungan biasa. Nah, jadinya kita punya limit dari barisan A. Nah, limit dari barisan A ini adalah A itu sendiri. Nah, maka dari tadi kan kita punya nih, dari premis kita punya bahwa A itu kurang dari 1.
Nah, kalau kita aplikasikan teorema 3.2.11, nah, kan menyatakan kalau misalkan nilai limitnya itu kurang dari 1, ya kan? Nah, si A ini adalah nilai limit, dan nilai limitnya itu kurang dari 1. Nah, maka kita bisa menggunakan teorema 3.2.11, di mana limit xn-nya itu limit barisan xn sama dengan 0. Karena kita maunya limit barisan A pangkat n, sehingga kita bisa peroleh limit A pangkat n juga sama dengan 0. Limit barisan A pangkat n itu sama dengan 0. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita. Kepada Devita dipersilakan. Oke, selanjutnya soal latihan nomor 19 bagian A. Diskusikan kekonvergenan dari barisan n pangkat 2 A pangkat n, di mana A dan B-nya itu memenuhi A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, dan B-nya lebih besar dari 1. Next. Next lagi, Jasmine. Nah, di sini premisnya misalkan A dan B itu memenuhi A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, dan B-nya itu lebih besar dari 1. Akan dibuktikan. Lagi. Ini kalian B-nya nggak perlu dipakai kan ya? Di soal yang tadi juga nggak perlu B kan ya? Bagaimana, Bu? Iya, Bu. Nggak perlu B kan? Ya, itu kan Bu. dia perlu B, itu kan soalnya ada A, B, C, D kan? Kalian kan nggak perlu B, jadi nggak usah ditulis. Oh iya, Bu. Oh, iya, Bu. Akan dibuktikan barisan n pangkat 2 A pangkat n konvergen. Nah, next Min langsung. Nah, pada teorema 3.2.11 tadi kan dikatakan bahwa misalkan barisan xn adalah barisan bilangan real positif, sehingga L sama dengan limit xn, limit barisan xn plus 1 per xn ada. Next. Dan jika L lebih kecil dari 1, maka barisan xn konvergen, dan limit barisan xn sama dengan 0. Nah, lanjut, Min. Nah, di sini jika xn-nya itu adalah barisan n pangkat 2 A pangkat n adalah barisan bilangan real. Xn-nya dikurung itu ya? Ah, iya, Bu. Maka kita dapat xn plus 1-nya itu adalah barisan n plus 1 pangkat 2 dan dikali A pangkat n plus 1. Xn plus 1-nya juga dikurung. Kalau barisan dikurung. Iya, Bu. Lanjut. Sehingga limit barisan xn plus 1 per xn-nya sama dengan limit barisan n plus 1 pangkat 2 A pangkat n plus 1 per n pangkat 2 A pangkat n. Ini bikin kurungnya manual ya? Ini bikin kurungnya satu-satu ya? Kalian pakai di keyboard itu pakai kontrol tanda kurung, kalau enggak nyari di atas. Nanti ukuran kurungnya akan mengikuti dengan isi di dalam kurung. Kalau ini kan ukuran kurungnya kecil, di dalamnya gede. Karena bikinnya manual. Iya, Bu. Oh, ya, Bu. Nanti diperbaiki. Nah, di sini kita dapat limit barisan n pangkat 2 plus A plus AN plus 1 dikali A per n pangkat 2. Next, Min. Nah, di sini kita pecah jadi limit A plus 2A per N plus A per N pangkat 2. Next. Nah, di sini kita dapat hasilnya itu A plus 0 sama dengan A. Next, Min. Lagi, Min. Karena berdasarkan premis, kita ketahui bahwa A-nya itu lebih kecil dari 1, maka dapat dikatakan bahwa L itu sama dengan A lebih kecil dari 1, atau L lebih kecil dari 1. Sedemikian sehingga berdasarkan teorema 3.2.11 dapat simpulkan bahwa barisan xn ini harusnya pakai kurung ya teman-teman, sama dengan barisan n pangkat 2 A pangkat n konvergen, dan limit barisan n pangkat 2 A pangkat n sama dengan 0. Oke, saya kembalikan kepada Jasmine.
Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman kelompok B4 yang sudah menjelaskan materi pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman, juga Bu Yanti, telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan insya Allah kami akan perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.